Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di video saya kali ini. Sekarang saya akan mempresentasikan mata kuliah riset operasi. Perkenalkan, nama saya Cahya Rizkia dengan nomor NVM 191100342 dari kelas reguler B 5C. Nah, sekarang saya akan mempresentasikan materi tentang program linear bilangan bulat yang biasa disebut dengan ILVS. Nah, apa sih yang dimaksud dengan program linear bilangan bulat ini? Yaitu program linear dengan beberapa atau semua variabel terbatas pada nilai bilangan bulat. Nah, ketika teman-teman mempelajari ILV ini, teman-teman hanya perlu berkonsentrasi pada 3 bidang. Yang pertama, aplikasi, yang kedua, teori, dan yang ketiga adalah komputasi. Nah, pada bab ini juga terdapat 3 pembahasan. Yang pertama, sejumlah aplikasi yang menunjukkan penggunaan ILV. Yang kedua, menyajikan 2 algoritma. Dan yang ketiga adalah masalah yang memiliki aplikasi praktis yang penting. Nah, di sini saya hanya akan mempresentasikan tentang sejumlah aplikasi yang menunjukkan penggunaan ILV yang kaya dan praktis. Yang pertama, aplikasi ilustrasi. Nah, pada bagian ini terdapat 2 kategori. Yang pertama, langsung dan berubah. Dalam kategori langsung, variabel adalah bilangan bulat alami dan dapat mengasumsikan biner 0 atau 1 atau nilai diskrit umum. Misalnya nih, masalahnya mungkin melibatkan penentuan apakah proyek dipilih untuk dieksekusi atau tidak. Dan yang kedua yaitu kategori yang diubah. Variabel ini digunakan untuk 2 peristiwa atau pekerjaan yang dapat diurutkan. Misalnya pekerjaan A dan B. Ketika pekerjaan A dapat mendahului pekerjaan B dan ketika pekerjaan B dapat mendahului pekerjaan A. Yang kedua, penganggaran modal. Nah, pada bagian ini berkaitan dengan keputusan mengenai apakah investasi untuk sebuah proyek harus dilakukan atau tidak. Keputusan ini berdasarkan pertimbangan anggaran terbatas serta prioritas dalam pelaksanaan proyek tersebut. Yang ketiga, set covering problem. Nah, pada bagian ini layanan yang tumpang tindih ditawarkan oleh sejumlah instalasi ke sejumlah fasilitas. Tujuannya itu untuk menentukan jumlah minimum instalasi yang akan mencakup, yaitu memenuhi kebutuhan layanan masing-masing fasilitas tersebut. Contohnya nih, instalasi pengolahan air dapat dibangun di berbagai lokasi dengan masing-masing instalasi melayani rangkaian kota yang berbeda. Nah, tumpang tindih muncul ketika kota tertentu dapat menerima layanan lebih dari 1 pabrik. Yang keempat, masalah biaya tetap. Pada bagian ini berhubungan dengan situasi di mana kegiatan ekonomi menimbulkan 2 jenis biaya. Yang pertama, biaya flat awal yang harus dikeluarkan untuk memulai aktivitas dan biaya variabel yang berbanding lurus dengan tingkat aktivitas. Misalnya nih, perkakas awal mesin sebelum memulai produksi memerlukan pengaturan tetap tergantung pada berapa banyak unit yang diproduksi. Setelah penyetelan selesai, biaya tenaga kerja dan sebanding dengan jumlah yang diproduksi. Untuk poin yang terakhir yaitu batasan baik atau jika maka. Nah, pada bagian ini kita berurusan dengan model di mana kendala tidak terpenuhi secara bersamaan, baik atau tergantung dari jika maka. Transportasi tidak mengubah sifat atau ketergantungan dari kendala tersebut. Transportasi hanya menggunakan trik matematika untuk menyajikannya dalam format kendala dan yang diinginkan. Nah, teman-teman, mungkin sekian materi yang dapat saya paparkan dalam presentasi kali ini. Untuk perhatiannya saya ucapkan terima kasih.